Klein awalnya ingin bertanya, apakah Aaron atau keluarganya pernah membawa pulang sesuatu yang agak tidak biasa, seperti boneka kain kotor, sebelum rentetan kesialan menimpa dirinya. Namun, begitu kata-kata itu hendak keluar dari mulutnya, ia tiba-tiba merasa bahwa pertanyaan itu terlalu langsung, dan bisa dengan mudah mengungkap bahwa ia mengetahui banyak hal tentang mistisisme. Meski hal itu bisa dijelaskan dengan alasan bahwa ia berpengalaman dan berpengetahuan luas, tidak ada alasan baginya untuk mengambil resiko seperti itu. Sebagai gantinya, ia mengambil pendekatan yang lebih berputar dan bertanya kepada Dr. Aaron, apakah keluarganya juga mengalami kesialan yang sama. Mendengar pertanyaan itu, Aaron Ceres mengingat dengan hati-hati lalu berkata, "Tidak, kecuali kecelakaan lokomotif uap yang juga menimpa mereka, semuanya sama seperti sebelumnya. Sebagian besar waktu, mereka tidak mengalami sesuatu yang sangat mujur atau sial. Sisanya bisa dibilang campuran keduanya, jadi tidak bisa disebut sangat sial." Itu tidak benar. Jika itu adalah benda yang perlu disegel seperti boneka kain kemalangan, pasti akan memengaruhi orang di sekitarnya dalam jarak tertentu. Apa mungkin Aaron telah meneteskan darahnya padanya, dan keduanya kini memiliki hubungan yang kuat? Dalam Spirit Vision Klein, aura dan suasana hati Aaron sesuai dengan kondisi fisik dan mentalnya. Tidak ada yang istimewa. Setelah berpikir sejenak, Klein bertanya, apakah ada rekan kerja di rumah sakit yang juga sesial dirimu? Tidak. Jadi kupikir aku pasti dikutuk oleh seseorang. Aaron menarik dasi kupunya, tampak gelisah dan cemas. Di bawah tatapan ingin tahu Talim, Klein berpikir sejenak lalu berkata, sebelum kau mulai sial, apakah kau pernah mengalami sesuatu yang aneh, seperti terluka? Dalam cerita rakyat, darah adalah medium kuat untuk membentuk kutukan. Setelah aku mencurigai bahwa aku dikutuk, aku sudah memastikan hal itu. Aku tidak kehilangan darah sedikit pun selama 3 bulan terakhir. Jawab Aaron dengan suasana hati yang berat, sambil memegang pisau dan garpunya. Itu agak aneh. Aku tidak bisa melakukan ramalan yang lebih rumit di depan mereka. Klein bertanya lagi, lalu, apakah ada hal aneh lainnya? Aaron, pikirkan baik-baik. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Apakah kau baru-baru ini menyinggung seseorang? Atau menjadi penghalang bagi orang lain? Ujar Talim menimpali dengan nada khawatir. Aaron menunduk, menatap makanan di piringnya, dan tenggelam dalam pikirannya. Klein tidak tinggal diam. Ia juga menyantap makanannya sebelum menjadi dingin, dan tidak enak. Ketika ia mulai menikmati hidangan penutup, Aaron akhirnya mengangkat kepala dan berkata, aku bukan orang yang mudah bergaul. Hubunganku dengan rekan-rekan kerja tidak baik, tapi sulit dipercaya kalau mereka akan mencari cara untuk mengutukku. Setelah kau mengingatkanku, aku memang teringat sesuatu. Mungkin ada hubungannya dengan mistisisme. Apa itu? Klein dan Talim serentak menegakkan tubuh, semangat mereka terangkat. Sebelum rangkaian kesialanku dimulai, aku menangani seorang pasien, seorang anak yang belum genap 10 tahun. Ia sangat malang, karena komplikasi tertentu, aku harus mengamputasi kaki kirinya. Aaron menyesuaikan kacamatanya, lalu melanjutkan dengan nada mengenang. Aku baru saja menjadi ayah, jadi aku selalu merasa iba pada penderitaan anak-anak. Setiap kali memeriksa ruang rawatnya, aku selalu mengobrol dengannya, memberinya semangat, dan menghiburnya. Setelah jeda sejenak, ingatannya mengalir lebih lancar. Aku ingat, sehari sebelum operasi, aku sengaja mengunjunginya di ruang rawat. Saat itu ia sedang murung. Ia sedang bermain kartu tarot, yang ia bawa sendiri saat masuk rumah sakit. Bahkan keluarganya tidak diizinkan mengambilnya. Untuk menenangkannya, aku ikut bermain tarot dengannya. Saat itu, aku menarik satu kartu. Itu adalah roda keberuntungan yang terbalik. Anak itu menatapku sambil tersenyum polos dan berkata, dokter, keberuntunganmu akan memburuk. Dokter, keberuntunganmu akan memburuk. Talim menarik napas dalam dan berkata, kenapa aku merasa adegan seperti itu membuat tubuhku merinding? Apakah anak itu meninggal di meja operasi? Aaron menggeleng. Operasi itu berhasil. Tak lama kemudian dia keluar dari rumah sakit, bahkan sempat berterima kasih padaku secara khusus. Jadi aku tidak pernah mencurigainya, tapi sekarang setelah kupikirkan, inilah satu-satunya waktu,
Selama 2 bulan terakhir, aku bersentuhan dengan sesuatu yang berkaitan dengan mistisisme. Bagaimanapun juga, kartu tarot memang digunakan untuk ramalan. Entah sejak kapan, sebuah koin kuningan sudah muncul di tangan klien. Koin itu berputar di antara jarinya, seolah melambangkan proses analisis seorang detektif terkenal. Koin itu dilempar dan jatuh ke telapak tangannya. Klien meliriknya sekilas, dan setelah menyelesaikan pikirannya, ia bertanya, "Siapa nama anak itu? Di mana dia tinggal?" Aaron menjawab tanpa ragu, "Namanya Will Shepton. Untuk alamatnya, aku tidak ingat." "Apa sarannya Tuan Detektif? Apakah kau mengenal ahli mistisisme?" Klien menyesap teh hitamnya, dan berkata dengan senyum di bawah tatapan penuh harap Aaron dan Talim, "Saranku adalah, pergilah ke katedral dewa yang kau sembah, ceritakan pada uskup tentang kesialanmu belakangan ini, lalu tanyakan apakah dia punya solusi." "Aaron, kalau tidak salah, kau penganut Dewi Evernight bukan?" Ia hampir saja mengatakan dewinya secara spontan, tapi untungnya ia segera teringat bahwa dirinya sedang berperan sebagai detektif yang beriman kepada God of Steam and Machinery. Namun, doaku kepada Dewi, keikutsertaanku dalam misa, dan sumbangan yang kuberikan semuanya sia-sia. Kupikir aku harus mencari peramal yang benar-benar ahli, kata Aaron. Tidak sepakat dengan saran detektif Moriarty. Talim menimpali sambil mengangguk. Benar. Para dewa tidak akan peduli apakah kau beruntung atau tidak. Keberuntungan adalah berkah, dan kesialan adalah ujian. Teman, imanmu tidak cukup soleh. Hati-hati, Lord of Storm bisa saja menyambarmu dengan petir. Klien melirik keduanya dan tertawa kecil. Saran itu berdasar logika yang sangat sederhana. Andai, dan aku katakan andai, mistisisme yang benar-benar berguna itu memang ada, maka pihak yang paling ahli pastilah 7 gereja ortodoks. Kalau tidak, mereka sudah lama digantikan oleh kekuatan lain yang menguasai mistisisme. Sebaliknya, jika tidak ada mistisisme sejati, maka mencari peramal atau dukun tidak akan membantu. Lebih baik kau meminta bantuan seorang uskup berpangkat tinggi untuk mencari solusinya. Aaron menganalisis dengan seksama, lalu akhirnya mengangguk. Itu masuk akal. Mungkin aku memang perlu bantuan uskup untuk menyampaikan doaku agar Dewi melindungiku. Tidak. Lebih tepatnya, lewat perantaraan uskup itu, para Nighthawk akan bisa menyadari keanehan dalam dirimu. Klien mengoreksi dalam hati. Ia tidak berniat menolong Aaron secara langsung, karena untuk mengatasi masalah keberuntungan, selain menemukan akar penyebabnya, seseorang harus menyiapkan ritual khusus. Selain fakta bahwa klien tidak tahu ritual peningkat keberuntungan yang nyata, sekalipun ia tahu, menggunakannya di depan orang asing akan membuka identitasnya sebagai Beyonder dan meningkatkan resiko tanpa alasan. Karena aku bisa membuat para Nighthawk yang menanganinya, tak perlu aku turun tangan sendiri. Aku hanya tidak tahu apakah masalahnya berasal dari anak itu atau dari kartu tarotnya. Jika yang terakhir, maka itu mungkin artefak tersegel yang cocok untukku. Klien menggeleng, menekan rasa tamak dan emosinya. Saat itu, Aaron sudah mengambil keputusan. Ia menatap klien dan tersenyum. Terima kasih Tuan Moriarty. Meskipun Anda tidak tahu mistisisme, Anda menggunakan logika ketat untuk memberi saran terbaik. Ya, aku tidak tahu mistisisme. Klien tersenyum. Panggil saja aku Sherlock Aaron. Benar, sejak aku berhenti menjadi seorang Nighthawk, pengetahuanku tentang mistisisme menjadi semakin aneh. Di satu sisi, aku telah memahami beberapa rahasia yang berhubungan dengan urutan tinggi dan para dewa. Di sisi lain, aku hanya menguasai sihir ritual dasar. Dari yang lebih rumit, aku hanya tahu ritual pengorbanan dan pemberian. Untuk jimat, aku hanya tahu 3 macam itu. Klien menghela napas dalam hati, merasakan dorongan kuat untuk memiliki buku mistisisme yang lebih lengkap dan mendalam. Adapun pengetahuan untuk memisahkan karakteristik Beyonder dari korupsi spiritual dewa jahat, ia sama sekali belum punya petunjuk. Setelah tidur siang singkat di klub, klien naik kereta umum menuju Sirkus Rise, dekat Sungai Tusok di Sherwood Borough. Hari itu bukan hari libur maupun akhir pekan. Pengunjung di sirkus tidak banyak, dan para badut yang bertugas menghibur penonton tampak lesu. Melewati stand ramalan,
dan tenda-tenda penjual pie, pancake, kue buah, serta minuman keras, Klein berjalan di tepi area sirkus dan menemukan sebuah teater kecil. Di papan tulis di pintu masuk tertulis, hari kerja dan non-libur. 4 pertunjukan per hari, 1 jam per pertunjukan. Pertunjukan pertama sore itu dimulai pukul 2 dan baru saja berjalan. Setelah membeli tiket, Klein masuk ke teater dan mendengar sorak-sorai penonton. Saat itu, seorang pelatih binatang sedang berada di atas panggung, memegang cambuk dan memerintahkan seekor beruang hitam beraksi dengan gaya yang lucu dan polos. Di sebelahnya terbaring seekor harimau belang kuning hitam dan seekor babon berambut keriting yang duduk tenang. Pak, beruang hitam itu berguling kikuk ketika pelatihnya mencambuknya. Aku bilang, barusan dia ingin menamparmu. Tiba-tiba seseorang di barisan depan berteriak keras, langsung disambut tawa kecil dari beberapa penonton. Mereka mengira itu bagian dari atraksi sirkus. Namun Klein tidak berpikir demikian, karena ia memperhatikan bahwa warna emosi sang pelatih cenderung pada amarah dan kejengkelan. Ia tersenyum, lalu duduk di barisan depan, menonton pertunjukan agar tidak sia-sia membayar tiketnya. Pada saat itu, orang yang tadi berseru kembali berteriak, harimau itu ingin menggigit lehermu, babon berambut keriting itu ingin menjadikanmu bantal. Di tengah tawa penonton, gerakan sang pelatih tampak jelas menegang. Ini, meskipun kata-kata itu terdengar seperti mengacau, mengapa aku merasa ada nada peringatan di dalamnya? Klein menoleh, melirik pria di baris yang sama. Ia melihat seorang pria berwajah bulat gemuk, berusia sekitar 30-an. Nada bicara ini, cara bicaranya, rasanya agak familiar. Klein bergumam pelan dalam hati. Di dalam teater kecil milik Sirkus Rice, selama sesuatu terasa familiar, seorang sieur tidak akan kesulitan untuk mengingatnya kembali. Klein mendorong naik kacamata berbingkai emas di hidungnya, bersandar ke kursi, dan berbisik pelan nyaris tanpa suara. Sesaat kemudian, ia berpura-pura memejamkan mata untuk beristirahat selama lebih dari 10 detik. Padahal, sebenarnya ia menggunakan bantuan kogitasinya untuk cepat tertidur dan mendapatkan pengingat lewat mimpi. Ruangan itu tampak suram, hanya diterangi satu lilin yang berkelap-kelip di atas meja kopi. Orang-orang yang duduk melingkari meja mengenakan jubah hitam berkerudung dan topeng besi yang hanya menutupi separuh wajah mereka. Sambil sengaja memijat pangkal hidungnya, Klein membuka mata dan kembali menatap pertunjukan pawang binatang di panggung. Ia telah menafsirkan wahyu itu dan tahu dari mana rasa familiar itu berasal. Pemandangan dalam mimpinya adalah pertemuan Beyonder yang diadakan oleh Tuan Tua Eye of Wisdom. Ada pula seorang apoteker berwajah tembam yang suka memakai sarkasme sebagai peringatan. Walau jelas berhati baik, ia selalu memberi kesan menyebalkan dan seolah pantas dipukuli. Apakah mungkin orang itu si apoteker itu? Tidak mungkin. Kapan dia belajar menjinakkan binatang? Menurut catatan rahasia milik para Nighthawk, seorang apoteker tidak memiliki spirit vision, seperti mereka yang menapaki jalur seer, yang mampu membedakan warna-warna emosi secara rinci. Tapi soal warna aura, mereka sebenarnya cukup peka juga. Pikiran Klein perlahan mengambang, tanpa mengganggu perhatiannya terhadap pertunjukan di panggung. Dalam spirit vision-nya, warna emosi beruang hitam, harimau, dan babon berambut keriting itu memang tidak stabil. Jika sedikit saja dipancing lebih jauh, mereka bisa mengamuk seketika. Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa pria tembam yang baru saja berbicara tadi tidak sedang membuat keributan. Ia tampaknya benar-benar bisa membaca pikiran ketiga hewan itu dan memahami dorongan mereka. Mendapatkan peringatan tersebut, wajah pawang binatang itu mengeras karena marah, tapi bahkan begitu, gerakannya secara naluriah menjadi lebih lembut. Ia lebih berhati-hati, dan pertunjukan pun berakhir tanpa insiden. Setelah itu, ada sandiwara sederhana namun lucu. Baru setelahnya, giliran sang pesulap tampil. Pesulap itu mengenakan tuxedo dan dasi kupu-kupu dengan warna senada, serta topi tinggi besar. Begitu muncul, ia langsung menyemburkan api dari mulutnya, yang sontak disambut tepuk tangan dan sorak penonton. Trik sederhana,
Klein, yang bermata tajam dan pernah menonton cukup banyak acara pelatihan sulap, langsung memahami triknya sekilas saja. Selanjutnya, pesulap itu menampilkan aksi klasik, lolos dari ikatan, melepaskan burung merpati dari topi, menarik bunga, trik kartu, dan sebagainya. Klein semula yakin ia bisa menembus semua triknya, namun ia terkejut ketika sadar bahwa pada titik tertentu ia gagal melakukannya, karena perhatiannya telah sepenuhnya diarahkan ke tempat yang diinginkan sang pesulap, membuatnya luput melihat detail penting. Dia jelas tidak memiliki kekuatan Beyonder, tapi tekniknya bisa menipu mataku juga. Kuncinya adalah menguasai perhatian. Prinsip kedua seorang magician adalah mengalihkan perhatian sasaran sepenuhnya, sehingga efek yang diinginkan tercapai. Klein menebak dalam hati, belum yakin benar atau salah. Ia harus memerankannya untuk mendapatkan umpan balik. Pada saat itu, pertunjukan sang pesulap pun usai. Penonton tak pelit memberi tepuk tangan dan sorak hangat. Suasana teater mencapai puncaknya sore itu. Prinsip ketiga. Penampilan seorang magician membutuhkan tepuk tangan penonton agar sempurna. Gumam Klein setengah bercanda dan setengah menebak dalam hati. Sekitar pukul 3 lewat sedikit, ia menarik kerah mantel hitam berganda miliknya dan meninggalkan teater kecil itu. Ia tidak mencoba mendekati pria tembam yang diduganya sebagai sang apoteker. Ia hanya diam-diam mengingat wajahnya, menyapanya secara tiba-tiba bisa memicu reaksi ekstrim. Ia naik kereta umum beroda rantai menuju Jalan Minsk. Kereta itu memiliki 2 tingkat, dan masing-masing diisi beberapa penumpang. Seperti biasa, Klein memilih tempat duduk di dekat jendela di lantai bawah. Kereta itu bergerak dan berhenti dari waktu ke waktu. Klein yang setengah memejamkan mata untuk mengingat inspirasi barusan, tiba-tiba merasakan detak jantungnya melonjak. Ia seketika sadar dan rasional, reaksinya seperti seseorang yang rohnya disusupi paksa, atau mimpi yang diintervensi. Saat itu juga, ia tahu dengan jelas bahwa dirinya tidak lagi berada di dunia nyata. Berbekal pengalaman luas, ia berpura-pura tetap tenang. Ia menoleh ke sekeliling, dan melihat seorang pria bertuxedo dan bertopi tinggi di sebelah kirinya masih membaca koran. 2 anak sedang dimarahi wanita bergaun biru muda karena kenakalan mereka. Di sampingnya, orang-orang mengunyah roti atau minum teh yang mereka bawa sendiri. Semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Namun, ketika Klein diam-diam mengaktifkan Spirit Vision, para penumpang itu tidak memancarkan aura atau emosi apapun. Mereka tidak punya tubuh eter. Mereka jelas bicara, makan roti, membaca koran, tapi tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Apakah ini ilusi? Atau mereka tiba-tiba mati dan hanya bergerak karena inersia hidup mereka? Klein berusaha tetap tenang sambil melirik keluar jendela. Ia melihat kereta dan pejalan kaki berlalu, masih suasana sore seperti tadi, namun, mereka juga tidak memiliki warna aura. Semakin lama kereta berjalan, ekspresi Klein makin serius. Ia sama sekali tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menunduk memeriksa dirinya sendiri, dan melihat pancaran spiritual yang jelas, sangat berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, ia mendengar raungan marah, bukan suara manusia. Klein menengadah, dan melihat seekor anjing hitam besar di jalan. Gigi putihnya yang tajam berlumur darah dan karat. Itu adalah anjing iblis raksasa yang telah melakukan kejahatan keji. Anjing hitam itu dengan cepat membesar menjadi iblis tinggi. Dari punggungnya tumbuh sayap seperti kelelawar, dan dari kepalanya menjulur 2 tanduk kambing penuh pola misterius. Ia mendongak ke langit dan mengucapkan dalam bahasa iblis, "Korupsi." Begitu makhluk itu membuka mulutnya, Klein langsung tahu bahwa itu nyata, karena ia memiliki aura, warna emosi, dan pancaran spiritual yang kuat. Seiring lolongan iblis besar itu, beberapa pejalan kaki ilusi meledak, dan berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi udara, menutupi pandangan. Namun, Klein samar-samar melihat cukup banyak orang yang nyata, yang memiliki warna aura di udara dan sekitarnya. Mereka menggunakan kekuatan Beyonder yang memancarkan cahaya spiritual. Apa yang terjadi? Orang biasa hanyalah ilusi, tapi para Beyonder sungguhan. Apakah para Nighthawk dan Mandated Punisher menemukan anjing iblis itu, dan menggunakan artefak tersegel untuk menciptakan medan pertempuran yang tidak mengganggu dunia nyata? Artefak itu mungkin hanya memengaruhi Beyonder.
dan tidak berdampak pada orang biasa? Kalau begitu, aku yang kebetulan lewat malah terseret? Sungguh nasib sial. Saat ia baru saja menghela napas, tiba-tiba terdengar jeritan memilukan, teriakan tajam yang mengguncang. Kabut hitam yang menutupi pandangan lenyap, dan anjing iblis raksasa itu jatuh keras ke tanah, tubuhnya terbelah dua. Semua cahaya di udara berpusat pada sesuatu, membentuk pemandangan seperti bulan bersih dan suci, yang bersinar di tengah kegelapan. Iblis itu meraung keras lagi, lalu tubuhnya meledak. Dengan jiwa dan dagingnya sebagai bahan bakar, ia menyalakan api biru dan merah yang menjulang tinggi. Namun, api itu kehilangan sinarnya di pertengahan udara, diserap habis oleh benda mirip bulan tadi. Sekejap kemudian, semuanya lenyap tanpa jejak. Anjing iblis itu benar-benar mati, tidak meninggalkan sedikit pun sisa. Begitu kuat. Saat Klein terpana, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah para Beyonder resmi itu akan menemukan bahwa aku, seorang Beyonder liar, sedang duduk di dalam kereta? Berbeda dari para manusia ilusi ini, jantungnya menegang, kulit kepalanya terasa dingin. Ia segera menarik selembar boneka kertas, mengguncangnya, dan mengubahnya menjadi dirinya sendiri, salinan tanpa aura dan emosi. Sementara dirinya, dengan bantuan mantra substitusi, bersembunyi di bayangan boneka itu. Pada saat itulah, Klein mendengar dengusan pelan dari seberang jalan. Dengusan itu jelas mengandung amarah dan kejengkelan. Siapa itu? Sepertinya bukan suara dari Beyonder resmi. Klein bingung, tapi tak berani memecahkan tiruannya untuk mengintip. Beberapa pasang mata menyapu kerumunan tanpa berhenti sedetik pun. Ketika semuanya menghilang, Klein melihat ruang di sekitarnya retak dan hancur seperti kaca. Lalu, sensasi nyata kembali membanjiri dirinya. Ia tahu bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Setelah meniadakan tiruannya, ia duduk kembali di kursinya. Para penumpang di kereta kembali melakukan hal masing-masing, membaca koran, mengunyah roti, memarahi anak-anak. Tak ada yang berubah. Namun, dalam pandangan Klein, mereka kini telah memulihkan aura dan warna emosi mereka. Selain itu, dibanding sebelumnya, kereta beroda rantai itu sudah bergerak cukup jauh. Sepertinya, di lingkungan pertempuran khusus itu, waktu dan ruang tersinkron dengan dunia nyata. Jika pertempuran berlangsung lama, kereta mungkin sudah meninggalkan area pengaruh, dan aku akan tertinggal sendirian di sana. Sendirian di sana, itu jelas akan memperlihatkan diriku. Untunglah, Backlund adalah ibu kota dari segala ibu kota, tanah harapan. Ada para Beyonder berurutan tinggi dari 3 gereja besar yang menetap di sini. Klein bergidik ngeri mengingatnya. Awalnya ia mengira, bahkan jika mereka telah melacak targetnya, para Nighthawks, Mandated Punisher, dan lainnya, akan butuh beberapa hari untuk menemukan anjing iblis itu. Dengan catatan bahwa makhluk itu belum meninggalkan Backlund. Karena begitu ia keluar dari wilayah ritual, kenaikan urutannya akan gagal. Dan bagi iblis, kegagalan semacam itu akan langsung membuatnya kehilangan kendali. Siapa sangka, hanya dalam 1 malam dan setengah hari, anjing iblis raksasa itu telah ditemukan, dieksekusi, dan disucikan. Mengerikan. Inilah Backlund. Inilah kekuatan sejati 3 gereja besar. Seorang Beyonder urutan 6 yang hampir naik tingkat, begitu sedikit saja meninggalkan jejak, langsung dilacak dan dibinasakan dengan mudah. Padahal, itu adalah iblis yang bisa merasakan bahaya lebih awal. Tampaknya ada artefak tersegel yang bisa meniadakan kemampuan itu. Di masa depan, aku harus jauh lebih berhati-hati. Klein merasa telah mendapatkan pelajaran besar. Saat itu juga, ia teringat dengusan aneh yang didengarnya sebelumnya. Apakah itu rekan si anjing iblis? Tuannya, ia tidak tertangkap. Mungkin ledakan terakhir dari anjing iblis itu, diam-diam diatur olehnya. Tentu, bisa juga ia anggota organisasi rahasia, yang tidak puas dengan para Beyonder resmi. Klein tiba-tiba melirik keluar jendela di sisi seberang kereta. Yang ia lihat hanyalah orang-orang yang berjalan seperti biasa, mengenakan mantel wol, topi setengah tinggi, atau gaun panjang berwarna cerah. Ia tak bisa memastikan apakah ada sesuatu yang janggal di antara mereka. Roda kereta menekan relnya saat kuda-kuda menariknya.
Kereta berat itu melaju stabil, dan tak lama kemudian mereka menjauh dari jalan, seolah-olah tidak ada apapun yang baru saja terjadi. Dengan wajah tenang, Klein memegang tongkatnya, dan menunggu sampai kereta umum berjalur itu melewati 2 perhentian, sebelum ia turun lebih awal. Ia mengambil jalan memutar yang cukup jauh, lalu perlahan berjalan kembali ke tempat anjing iblis raksasa itu tewas. Ia bukan berniat mencari ciri beyonder milik makhluk itu, karena mustahil para ahli tingkat tinggi dari gereja tidak mengetahui kejadian tersebut. Mereka pasti sudah mengambilnya jauh lebih dulu. Ia juga tidak sedang menyelidiki sumber dari dengusan halus yang ia dengar tadi. Bagaimanapun juga, setelah waktu berlalu selama itu, dengan kereta-kereta yang berlalu lalang, dan orang-orang yang hilir mudik di jalanan, mana mungkin ada petunjuk yang tersisa? Bahkan ramalan pun tidak akan mampu memberikan jawaban. Tujuan Klein hanyalah untuk mengamati detail-detail halus yang tersisa di sepanjang jalan, dan melihat seperti apa sifat artefak tersegel, yang menciptakan lingkungan aneh selama pertarungan tadi, sebagai persiapan untuk kemungkinan di masa depan. Ini bagian dari cara berakting seorang magician. Ia menghela napas pelan, sambil berjalan di bawah langit kelabu, di tepi jalan yang diterangi oleh lampu gas. Alasan ia menunggu 2 perhentian sebelum turun, dan mengambil jalan memutar, adalah karena ia khawatir ada beyonder resmi yang sedang menyapu medan pertempuran, secara diam-diam. Ia tidak ingin bertemu mereka, jadi sebisa mungkin, ia menghindar. Berpakaian rapi dengan tongkat di tangan, Klein akhirnya kembali ke lokasi kematian anjing iblis raksasa itu, setelah beberapa waktu. Namun di jalan tersebut tak ada jejak apapun. Para pejalan kaki pun tampak tidak tahu, bahwa sebelumnya terjadi pertempuran beyonder sengit di sana. Artefak tersegel itu benar-benar luar biasa. Bahkan lebih hebat dari hipnosis berskala besar. Klein mengaktifkan spirit vision-nya dan memperlambat langkah, tampak seperti seorang bangsawan yang sedang berjalan santai, bukan seseorang yang sedang menjalankan tugas. Ia menghabiskan lebih dari setengah jam menjelajahi area itu, namun usahanya dengan spirit vision tak membuahkan hasil apapun. Tidak ada hal aneh di daerah sasaran. Namun, persepsi spiritual Klein menangkap satu hal: ruang lingkup dan batasannya. Ketika aku memasuki blok itu dan keluar dari arah lain, aku merasakan sensasi samar dan tak nyata, seolah-olah aku memasuki dunia lain dari dunia yang berbeda. Itu berarti, jangkauan pengaruh artefak tersegel itu bisa mencakup setidaknya 1 blok penuh, dan batas atasnya masih belum jelas. Klein berdiri di luar jalan yang menjadi targetnya, mengangguk pelan dengan ekspresi merenung sebelum kembali. Ia pergi ke sebuah kafe yang lumayan, memesan secangkir kopi Southfield, dan duduk di dekat jendela. Sambil menikmati cairan beraroma kuat itu, ia mengamati jalan di luar yang perlahan menjadi ramai seiring berjalannya waktu, berharap melihat perubahan sekecil apapun. Sayangnya, hal yang ia harapkan tidak terjadi. Namun, bukan berarti ia pulang dengan tangan kosong. Setidaknya, ia berhasil menegaskan bahwa seorang magician tidak pernah tampil tanpa persiapan, salah satu aturan utama dalam berakting. Ia bisa merasakan ciri-ciri halus di dalam tubuhnya sedikit bergolak. Menjelang malam, Klein menghentikan pengamatannya dan kembali ke Jalan Minsk dengan kereta umum. Saat itu, lampu gas di kedua sisi jalan sudah menyala, menerangi jalan semen yang sedikit lembab dan dipenuhi daun-daun kering yang berguguran dari pepohonan, memantulkan cahaya biru samar. Sambil memegang tongkatnya, Klein berjalan santai melewati rumah pengacara Jurgen dan menuju ke unit 15. Dalam perjalanan, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Semua bahan makanan di rumahnya sudah habis. Jika ia pulang sekarang, ia tidak bisa menyiapkan makan malam. Sebaiknya aku ke toko daging dan buah dulu, atau langsung mencari restoran untuk makan. Klein sempat ragu, lalu akhirnya memutuskan untuk beristirahat malam ini, dan makan sesuatu yang sudah jadi. Sebagian besar hidangan di dunia ini, dibuat dengan cara yang sederhana dan cepat, jadi tidak sampai harus memasak 1 jam hanya untuk makan 5 menit. Namun tetap saja, masih ada pekerjaan tambahan. Mencuci piring, membersihkan pisau dan garpu. Setelah memeriksa dompetnya, Klein berbalik menuju arah yang menurut ingatannya terdapat beberapa restoran. Ia kembali melewati rumah pengacara Jurgen.
Dari balik jendela menonjol yang terbuka, Jurgen yang berdiri di dalam rumah melihat ekspresi bingung si detektif Moriarty dan berseru, "Tuan Moriarty, apakah, maksudku, apakah kau lupa membawa kunci lagi? Atau menjatuhkannya?" "Kenapa dia bilang lagi?" Klein terkekeh kecil dan menjawab, "Tidak, tidak juga." Jurgen mengangguk dengan wajah serius. "Kalau begitu, bagaimana kalau kau makan di rumahku? Kau bisa pulang setelah makan malam, ketika hari sudah benar-benar gelap." Klein terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Itu kehormatan bagiku." Begitu masuk, ia melihat kucing hitam Brody sedang menjilat cakarnya di sudut ruangan. Jurgen tidak banyak berbasa-basi dan langsung menuju dapur. Klein menggantung mantel dan topinya, meletakkan tongkat hitamnya, lalu masuk ke ruang makan. Di atas meja, sudah tersaji hidangan stik yang gosong, dan kentang tumbuk yang warnanya hampir sama. Ia tidak terkejut. Begitulah masakan Nyonya Doris, nenek dari pengacara Jurgen, di masa tuanya. Makanan itu mungkin tidak terlihat menggugah selera, tapi rasanya enak. Beliau memang juru masak yang hebat. Klein duduk di hadapan Jurgen sambil tersenyum, dan membuka percakapan ringan. "Kau sedang bersiap makan malam?" "Ya," jawab Jurgen. "Sudah jadi kebiasaanku untuk menikmati pemandangan di luar sebelum makan. Itu membuat pikiranku lebih bebas." Ia membuka serbet, mengambil garpu dan pisau. Klein menatap sekeliling dengan bingung. "Lalu, di mana Nyonya Doris?" Jurgen menghela napas dan menjawab dengan nada serius. "Cuaca semakin dingin. Penyakit paru-paru kronisnya kambuh, jadi beliau harus dirawat di rumah sakit untuk sementara. Semoga Tuhan memberkati beliau." Klein menggambar lambang suci segitiga gereja God of Steam and Machinery di dadanya, dengan gerakan agak canggung. Kemudian, ia memotong sepotong stik, menusuknya dengan garpu, dan menyuapkannya ke mulut. Namun begitu menggigit, ia tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya, "Jadi, kau yang menyiapkan makan malam ini?" "Tentu saja. Baru saja matang beberapa menit lalu," jawab Jurgen dengan datar. "Kalau bukan buatan juru masak hebat Nyonya Doris, berarti..." Sudut bibir Klein sedikit berkedut. Ia menahan rasa takut yang muncul, dan tetap menggigit potongan kecil steak di garpu peraknya, lalu perlahan mengunyah. Alisnya sedikit berkerut saat ia menelan paksa makanan itu. Dengan senyum kaku, ia bertanya, "Kenapa kau menyiapkan 2 porsi sekaligus? 1 porsi akan kubawa ke rumah sakit untuk nenekku." Jurgen melirik Klein sejenak. "Nanti aku akan membuat 1 lagi." "Oh, begitu rupanya." Demi sopan santun, Klein menarik napas dalam-dalam, diam-diam menyiapkan diri seolah hendak berperang melawan makanan di hadapannya. Ketika ia selesai makan, Jurgen masih menyisakan sedikit di piringnya. Pengacara senior itu meletakkan garpu dan pisau, meneguk seteguk anggur merah, lalu bertanya tanpa ekspresi, "Bagaimana rasanya? Hidangan mana yang paling kau suka? Aku tahu kemampuanku masih jauh dibanding nenekku, tapi seharusnya tidak terlalu buruk kan?" "Tuan pengacara, aku curiga kau tidak hanya menderita kelainan ekspresi wajah, tapi juga gangguan indera perasa." Klein tetap tersenyum dan berkata, "Roti putihnya lumayan. Itu kubeli di toko roti Dodge," jawab Jurgen dengan serius, sebelum kembali melanjutkan makanannya. Setelah meneguk sisa anggurnya, ia berpikir sejenak lalu berkata, "Detektif Moriarty, aku ingin mempercayakan tugas sederhana kepadamu." "Tugas apa?" Klein meminum airnya, karena kentang tumbuk itu terlalu asin. "Nenekku sedang di rumah sakit. Aku mungkin tidak bisa pulang karena kasus-kasusku. Akibatnya, Brody bisa kelaparan." Jurgen melirik ke arah kucing hitamnya. "Aku ingin kau memberinya makan saat aku tidak pulang, membersihkan kotak pasirnya, dan bermain dengannya sebentar. Ia suka digaruk di bawah dagunya. Ya, setiap malam pukul 10, jika rumah gelap tanpa cahaya, kau bisa masuk. 2 soli setiap kali, sampai nenekku pulang." Melihat wajah Jurgen yang begitu serius dan formal, Klein tersenyum. Tugas yang sederhana dengan bayaran yang cukup besar. Tidak ada alasan untuk menolak. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah Brody si kucing hitam, dan tersenyum padanya. Brody perlahan memutar badannya, membelakangi Klein.
Senyum Klein pun membeku di tempat. Setelah makan dan berbasa-basi secukupnya, Klein pamit dari rumah Jurgen. Ia berjalan santai di jalan yang sudah gelap total, menuju rumah sewanya. Pada saat itu, orang-orang sudah pulang dari kerja, dan sedang menikmati makan malam. Jalanan menjadi sepi, sedikit pejalan kaki dan hanya beberapa kereta yang melintas. Suasananya tenang. Berjalan di bawah cahaya lampu gas, Klein yang tidak terburu-buru pulang, memperlambat langkah. Bayangan hitam di bawah kakinya pun ikut melambat. Saat melewati rumah keluarga Summers, ia melihat melalui jendela menonjol, bahwa bagian dalam rumah terang benderang. Orang-orang tampak lalu lalang, suara tawa dan obrolan terdengar riuh. Sedangkan rumah di sebelahnya, nomor 15 Jalan Minsk, gelap dan sunyi. Dengan sebuah helaan napas, Klein mempercepat langkah, mengeluarkan kuncinya, dan membuka pintu. Sebelum masuk, ia memeriksa kotak surat seperti biasanya, dan menemukan satu surat tergeletak di dalam. Siapa yang mengirimnya? Klein mengeluarkan surat itu, dan menatapnya di bawah cahaya lampu jalan. Tanpa perangko. Sepertinya tulisan tangan Isengard Stanton. Ia mengangguk pelan, masuk ke dalam, menutup pintu, menyalakan lampu, lalu membuka surat itu. Detektif besar Isengard menulis dalam surat itu. Aku sangat senang memberitahumu, bahwa si pembunuh telah ditemukan dan tewas di tempat. Polisi menilai kerja kita bernilai setidaknya setengah dari hadiah. Mereka akan mengirimkannya kepadaku minggu ini. Saat itu tiba, aku akan mengundangmu dan rekan-rekan lainnya untuk berbagi hadiah ini bersama. Isengard menerima kabar secepat itu. Ia benar-benar punya hubungan dekat dengan polisi Beckland. Oh, tidak ada perangko, berarti surat ini dikirim langsung oleh seseorang. Sistem pos kerajaan Loen tidak secepat itu. Mana mungkin surat yang dikirim sore hari bisa tiba di malam hari? Klein menghela napas, meletakkan surat itu, dan bersiap mengganti pakaian sebelum keluar lagi. Dengan kasus pembunuhan berantai yang sudah terselesaikan, dan situasi di Beckland yang mulai tenang, ia bisa mencoba beberapa hal. Misalnya, mencari Kaspars di Bravehearts Bar, dan menghubungi Marik, untuk menanyakan apakah Beyonder yang mampu mengendalikan zombie itu, dan Nona Sharon memiliki buku-buku tentang mistisisme. Jika dugaanku benar, mereka seharusnya pembelot dari Rose School of Thought. Mereka dulunya bagian dari organisasi resmi, jadi pasti tahu banyak tentang pengetahuan mistik. Dan sekarang, aku sudah punya cukup uang untuk membelinya. Klein menyentuh dompetnya sambil menatap penuh antisipasi. Daerah Jembatan Backlund, Bravehearts Bar. Klein menekan topi di kepalanya, dengan hati-hati melindungi dompet di saku dalam jaket pekerja berwarna biru keabu-abuannya. Ia berjalan memutari para pelanggan yang mengelilingi arena tinju, dan menuju ke bar. Dalam perjalanan, ia menoleh ke sekeliling, dan tidak melihat pedagang senjata pasar gelap, Kaspars Kalinin. Dia mungkin sedang bermain kartu atau biliar. Klein mengangguk pada dirinya sendiri, duduk di depan bar, lalu berkata pada bartender, campuran setengah-setengah. Ia pernah melihat seseorang meminum jenis minuman keras itu sebelumnya, dan merasa rasanya mungkin cocok di lidahnya. Setidaknya lebih baik daripada bir malt murni, pikir Klein dalam hati. Bartender itu menatapnya dan bertanya, 2 jenis alkohol apa yang mau kamu campur? Pilihan berbeda, harga juga beda. Yang biasa saja, campuran standar, jawab Klein. Terakhir kali ia melihat seseorang meminumnya, orang itu memakai alkohol berkualitas terburuk. 1 gelas half and half hanya bernilai 2,5 penny. 4,5 penny. Bartender itu mengamati saat Klein menata koin tembaga di atas meja, lalu kembali menyiapkan minuman. Ia berkata sambil lalu, kau datang untuk Kaspars? Dia sudah tidak di sini lagi. Bisnisnya direbut orang. Hah? Klein tidak menduga jawaban seperti itu. Sebelum sang bartender menjelaskan lebih lanjut, seorang pria bermulut menonjol di sebelahnya tertawa. Ya, kami sudah mengusir Kaspars. Mana mungkin orang tua pincang seperti dia bisa bertahan di bisnis ini? Kalau kau butuh sesuatu, datanglah pada kami. Temui bos kami. Perang antar geng, pikir Klein refleksif, hampir menolak tawaran itu. Namun, tak lama kemudian ia teringat kemungkinan lain.
Bisa jadi, Rose School of Thought telah sengaja menyuruh geng tertentu untuk menekan Caspars, agar memaksa Marik dan Nona Sharon keluar, dan masuk ke dalam jebakan mereka? Ya, sangat mungkin. Caspars sudah lama menjadi pedagang senjata pasar gelap di sini. Mustahil dia bisa diusir begitu saja. Beberapa waktu lalu, karena rangkaian pembunuhan itu, suasana di seluruh Backlund sangat tegang. Rose School of Thought, atau faksi tersembunyi lainnya, pasti tak berani membunuh dan menggunakan medium roh terhadap Marik dan Nona Sharon secara sembarangan, sekalipun mereka menemukannya. Itu akan memicu banyak pertumpahan darah. Dan karena mereka tampaknya hanya punya sedikit tersangka, dan belum tahu siapa lagi yang bisa menghubungi Marik dan Nona Sharon. Klein menelan kata-kata yang hampir keluar dari mulutnya, lalu bertanya, "Boleh aku tahu daftar harga dulu sebelum memutuskan membeli?" Ia berniat mengamati faksi manusia biasa yang mengambil alih bisnis pasar gelap di Braveheart's Bar. Jika ia menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia bisa menggunakan informasi itu sebagai bantuan bagi Caspars, Sharon, dan Marik. Bagaimanapun juga, Klein tidak berniat terlibat dalam konflik. Ia hanya akan mengamati melalui cara biasa, tanpa resiko. Boleh. Syaratnya cuma, pria bermulut menonjol itu membuat gerakan mengunci mulut dengan tangan. Tidak masalah. Begitu Klein menjawab, gelas half and half sudah ada di depannya, sementara koin-koinnya telah diambil oleh bartender. Tanpa niat menyisakannya, ia menenggak minuman itu. Alisnya perlahan berkerut. Rasanya tidak seperti yang kupikir. Alkoholnya terlalu kuat, rasa anggurnya terlalu lembut. Klein meletakkan gelasnya, lalu mengikuti pria itu menuju ruang biliar ketiga, tempat Caspars biasa berada. Ketika hampir sampai di pintu, tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya. Sebagai orang luar pun aku bisa menebak bahwa ini jebakan. Aku penasaran, apakah Nona Sharon dan Marik yang sudah lama diburu itu menyadarinya? Mereka pasti takkan muncul. Tapi Caspars mengenal lebih dari satu Beyonder. Ia punya koneksi dengan beberapa lingkaran berbeda, dan mungkin bisa memanggil bantuan lain. Itu bisa memperumit keadaan. Saat itu, pria bermulut menonjol berhenti di depan pintu ruang biliar, dan Klein yang melamun hampir menabraknya. Pria itu menunjuk ke dalam dan berkata, "Nanti, sebaiknya kau tidak terlalu banyak bicara. Bos kami memiliki temperamen yang buruk. Semua orang di daerah jembatan Backlund dan Isborog tahu itu." "Baiklah," jawab Klein sambil mengangguk. Puas, pria itu membuka pintu ruang biliar. Begitu pintu terbuka, Klein melihat sosok tubuh tergantung di udara. Berayun pelan. Itu pria kekar dengan janggut lebat. Lehernya terikat tali simpul mati. Kakinya menggantung, ujung lidah menjulur keluar, dan wajahnya membiru dengan ekspresi terpelintir. "Bobos," seru pria bermulut menonjol itu dengan nada tak percaya. Begitu ketegangan di Backlund mereda sedikit, seseorang langsung bertindak. Klein menoleh sekilas ke arah pria itu, lalu menggambar lambang suci segitiga di dadanya dengan khidmat. Semoga ia menemukan kedamaian bersama Tuhan. Kuharap amarahnya pun ikut mereda. Pria bermulut menonjol itu tak mendengar sepatah kata pun. Ia menjerit, "Bos, pembunuhan! Bos dibunuh!" Klein mundur 2 langkah akibat teriakan nyaring itu, lalu mengaktifkan spirit vision-nya untuk melihat ke dalam ruangan. Tak ada yang aneh selain bola-bola biliar yang berserakan di lantai. Apakah Beyonder dari pihak Caspars yang melakukannya? Apa yang akan dilakukan faksi yang menjebak ini? Kalau memang benar ada jebakan. Klein perlahan mundur, lalu menghilang di tengah kerumunan, saat anggota geng lain berlari menghampiri. Ia melirik arah dapur bar Bravehearts, lalu berpikir sejenak dan melewatinya dengan langkah akrab, menuju pintu belakang. Begitu mendorong pintu kayu yang tak terlalu berat, Klein merasakan angin dingin menerpa wajahnya hingga ia menggigil. Di antara hembusan angin itu, ada aroma samar darah. Ia diam mendengarkan sejenak, tapi tak melihat apapun. Ia mengeluarkan 1 koin penny dan melemparkannya ke udara. Bunyi jatuhnya teredam angin. Klein menunduk. Melihat hasilnya, sisi kepala. Menyimpan kembali koin itu, ia melangkah hati-hati menuju arah yang ditunjukkan oleh intuisi spiritualnya. Ia berjalan ke sudut gelap yang tak terjangkau cahaya lampu jalan. Aroma darah tiba-tiba semakin kuat. Dengan bantuan cahaya bulan yang menembus awan,
Klein nyaris terengah ketika melihat pemandangan di depannya. Lantai di sana dipenuhi potongan tubuh manusia, paha, betis, sepatu, tulang rusuk, jantung, lengan, bola mata, dan bagian tubuh lainnya. Di dinding tergantung sebagian usus merah pucat, dengan latar belakang bercak besar darah merah terang bercampur putih susu. Melihat itu, Klein merasa seperti berada di rumah jagal yang diperuntukkan bagi manusia. Apakah si pembunuh takut para Nighthawk dan mendetek Punisher terlalu santai? Ini terlalu berlebihan? Polisi pasti langsung menyerahkan kasus ini pada mereka. Gumamnya dalam hati, mencoba menahan rasa mual akibat pemandangan itu. Ia melangkah mengitari genangan darah dan mendekati dinding seberang. Yang mengejutkannya, di sana terdapat beberapa bekas goresan dalam. Bekas itu tampak seperti cakar besar dan tajam yang mengoyak dinding dengan paksa. Cakar ini mirip dengan yang dimiliki anjing iblis setelah transformasinya. Apa ada satu lagi? Atau yang sebelumnya belum mati? Tidak. Aku tahu apa yang terjadi. Klein tiba-tiba tersadar. Korban pasti Beyonder yang membunuh pemimpin geng bar itu. Ia dibunuh oleh faksi yang memasang jebakan. Menurut deskripsi Little Sun, aku selalu menduga faksi itu adalah Rose School of Thought, karena mereka menguasai jalur urutan prisoner, jalur mutan. Dan salah satu tipe mutan adalah manusia serigala. Ini cocok dengan jejak di lokasi kejadian. Dan itu juga secara tidak langsung membuktikan bahwa Nona Sharon dan Marik adalah pembelot dari Rose School of Thought. Klein perlahan mundur, satu langkah demi satu langkah, meninggalkan tempat itu dengan tenang. Selama proses itu, ia memastikan tidak ada karakteristik Beyonder yang tersisa, meskipun bisa saja belum muncul. Ia lalu berbalik dan berjalan menuju jalan lain, berniat memberitahu polisi, agar pemandangan seperti itu tidak membuat warga ketakutan, dan mengira ada binatang buas berkeliaran di Backlund. Karena tidak ingin terlibat masalah demi keserakahan, Klein tidak menunggu kemunculan karakteristik Beyonder. Namun, saat tiba di ujung gang, ia melihat sebuah kereta coklat perlahan mendekat dalam gelap malam. Kereta itu tidak lewat begitu saja, melainkan berhenti tepat di depan Klein. Klein menyipitkan mata, bersiap untuk bertarung. Tapi baik intuisi spiritualnya sebagai seer, maupun naluri bertarungnya sebagai clown, tidak memberikan peringatan apapun. Saat itu, jendela kereta terbuka, menampakkan wajah pucat dengan sedikit kegilaan. Sepasang mata coklatnya tampak menyimpan kebencian mendalam. Marik. Klein mengenalinya. Itu Marik, rekan Nona Sharon yang mengendalikan zombie. Ia hanya mengenakan kemeja putih dan rompi hitam, tampak sama sekali tidak terganggu oleh udara dingin. Ia memberi isyarat agar Klein naik ke kereta. Klein sempat ragu sejenak, ingin melakukan ramalan di tempat itu. Namun pada saat yang sama, sosok lain muncul di belakang Marik. Ia mengenakan gaun hitam megah dan topi kecil lembut. Rambut pirang dan mata birunya membuatnya mudah dikenali. Nona Sharon. Kalau dia mau mencelakaiku, dia bisa langsung keluar dari dinding di belakangku. Klein berpikir sejenak, lalu melangkah maju santai 2 langkah, membuka pintu kereta sambil memperhatikan detailnya. Begitu ia duduk, kereta pun mulai berjalan perlahan, entah menuju kemana. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya Sharon dengan suara datar. Klein menjawab jujur, "Aku ingin menghubungi kalian berdua, dan menanyakan apakah kalian punya buku tentang mistisisme. Lebih bagus kalau isinya mendalam. Kau tahu, aku kekurangan pengetahuan semacam itu." Marik menatapnya dengan mata penuh kebencian, dan berkata dengan suara serak rendah, "Kami memang punya banyak pengetahuan mistisisme, misalnya buku rahasia Raja Penyihir Klarman, tapi dengan apa kau mau menukarnya?" "Raja Penyihir? Jalur dan urutan apa itu?" pikir Klein cepat. Lalu menimbang nadanya dan menjawab, "Aku bisa menukarnya dengan beberapa pound emas. Atau, kalian membutuhkan sesuatu yang lain?" Sharon yang pucat namun berwajah lembut menatapnya, dan menjawab datar, "Bantuan. Kami akan menjadikan bantuanmu sebagai barang tukar." Membantu? Klein mengulang kata itu dalam hati dan sempat sedikit bingung. Dulu, ketika Sharon menerima misi untuk melindunginya selama 3 hari, alasannya sebagian besar adalah uang.
Bagi seorang ahli urutan 5 untuk mau mengambil misi semacam itu saja, sudah merupakan hal yang kecil kemungkinannya. Bisa terjadi karena keberuntungan, tapi tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, saat itu, klien tengah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri, begitu panik hingga tak mau melepaskan secuil pun harapan. Maka, ia tetap merasa sangat berterima kasih, bisa mendapatkan bantuan dari seorang Beyonder sekuat itu, meskipun alasannya hanyalah uang. Namun, sampai di situ saja. Ia tidak akan dengan gegabah mencampuri situasi berbahaya yang tidak ia ketahui, tanpa mempertimbangkan kekuatan serta keadaannya sendiri, hanya demi pihak lain. Rencana awal Klein adalah memastikan bahwa pengetahuan mistisisme dari Little Sun memang berasal dari era sebelum Kataklisme. Saat itu, para dewa kuno yang memegang otoritas dan 7 dewa serta dewa jahat masa kini tampaknya tak memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena itu, sangat mungkin dua sistem mistisisme tersebut berbeda jauh. Jadi, bahkan sekalipun ia tahu detailnya, ia tak berani sembarangan mencobanya. Ia harus mendapatkan verifikasi tidak langsung untuk tahu mana yang masih bisa digunakan dan mana yang tak berpengaruh. Sama seperti ritual persembahan sebelumnya, Klein sudah memahami prosedurnya dari The Sun, namun ia menunggu jawaban dari Tuan Azik sebelum berani melakukan percobaan. Itu semua agar tak terjadi hal-hal yang tak terduga. Adapun The Hanged Man, ia berada pada tingkat uskup atau kapten di gereja Lord of Storms, jadi tentu memiliki banyak pengetahuan mistisisme juga. Namun masalahnya, pengetahuan itu terlalu ortodoks dan terlalu terikat pada ranah Lord of the Storm. Karena itu, belum tentu cocok untuk digunakan Klein. Tidak semua ritual bisa dilakukan dengan memohon bantuan pada diri sendiri, apalagi ia harus mempertimbangkan beban spiritualitas yang timbul dari berdoa kepada dirinya sendiri. Dengan mempertimbangkan semua itu, Klein pun mengalihkan perhatiannya kepada 2 mantan anggota organisasi rahasia, Sharon dan Marik. Pengetahuan yang mereka miliki lebih cocok dijadikan acuan oleh Beyonder liar. Banyak di antaranya yang bukan ortodoks, bahkan aneh, namun terbukti efektif. Tentu saja, bukan berarti ia akan berhenti bertukar informasi dengan The Sun dan The Hanged Man. Dengan menggabungkan pengetahuan kuno, pengetahuan ortodoks, serta pengetahuan rahasia dan tidak lazim, ia bisa menjadi lebih menyeluruh, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang mistisisme. Dan itulah yang benar-benar diinginkan Klein. Ia tidak pernah melupakan tujuan utamanya, kembali ke bumi. Maka, semakin banyak pengetahuan mistisisme yang ia miliki, semakin baik. Semakin luas, semakin baik. Semakin dalam, semakin baik. Tentu saja, syarat utamanya adalah menyingkirkan Ins Zengwil demi membalaskan dendamku dan Kapten. Klein menatap Sharon dan Marik, lalu berkata dengan sudut bibir sedikit terangkat, "Aku perlu tahu dulu bantuan seperti apa yang kalian butuhkan dariku, baru aku bisa mempertimbangkan untuk setuju. Aku tidak akan, dan tidak mungkin, bercanda dengan nyawaku sendiri." Sharon yang mengenakan topi hitam kecil menundukkan kepala sedikit, mengakui perkataannya. Marik, yang duduk di seberang, mencondongkan tubuh ke depan dan menutupi mulutnya dengan tinju. "Kami dulunya berasal dari sebuah organisasi yang cukup tua dan rahasia. Itu bisa kutebak." Klein mempertahankan ekspresi serius dan datar. Organisasi itu mulai terbentuk pada awal epok kelima, setelah badai di lautan mengamuk memutus daratan utara dan selatan, membentuk kerajaan dataran tinggi di benua selatan serta kerajaan Pas. Namun yang kumaksud hanyalah terbentuknya bentuk organisasi itu. Asalnya sendiri bisa ditelusuri jauh sebelum epok keempat, bahkan sebelum Kataklisme. Ujar Marik yang pucat. "Itu juga aku tahu. Rose School of Thought asalnya bisa dilacak hingga ke masa King of Mutants." Klein menampilkan ekspresi penuh perhatian. Marik menggaruk rambutnya yang agak berantakan dan melanjutkan, "Organisasi ini menyembah seorang dewa jahat. Mereka percaya bahwa sihir adalah ilmu dan seni yang mengikuti kehendak seseorang untuk mengubah sesuatu. Hal ini menuntut sistem ritual keagamaan yang teratur, termasuk hukum dan tatanan. Ya, sebelum invasi ke benua utara, mereka adalah organisasi ortodoks di lembah Pas dan dataran tinggi bintang, berdampingan dengan gereja God of Death. Pada saat yang sama, mereka percaya bahwa kehendak seseorang berasal dari berbagai hasrat.
Jika digabungkan dengan kekuatan Beyonder, mereka dapat melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Karena ide-ide ini, mereka mempertahankan tradisi pengorbanan kuno dan berdarah, seperti menguliti manusia, dan menggunakan tengkorak anak-anak sebagai benda ritual, membiarkan banyak pengikutnya menumpahkan segala bentuk hasrat mereka dengan fanatik. Kami tak bisa menerima kekejaman itu, dan kami juga merasa cara mereka memperlakukan hasrat adalah sesuatu yang sangat bermasalah. Maka kami mencari kesempatan untuk kabur dari organisasi itu. Bermasalah dalam cara menangani hasrat, Klein tahu bahwa Rose School of Thought terkenal karena pengorbanan berdarah, jadi ia tak terlalu heran dengan bagian itu. Sharon yang berambut pirang dan berpakaian serba hitam, menjawab dengan suara hampa, cara mereka adalah memuaskan dan membakar. Falsafah kami adalah menahan dan menunjukkan pengendalian diri. Jadi begitu. Klein tiba-tiba teringat deskripsi tentang jalur prisoner, tubuh adalah penjara bagi hati, dan dunia adalah penjara bagi tubuh. Kegilaan dibelenggu, hasrat ditekan. Jika Rose School of Thought memang menguasai jalur prisoner, maka falsafah Sharon dan Marik justru lebih cocok dengan metode aktingnya. Mengapa anggota lain tidak menyadarinya? Tidak benar. Ia sedikit mengernyit. Melihat reaksinya, Marik mengira Klein belum mengerti, lalu menjelaskan dengan suara serak. Mereka dipengaruhi oleh dewa jahat itu, dan percaya bahwa menuruti hasrat dapat memperkuat kemauan mereka sendiri. Ketika banyak orang melampiaskan diri, mereka saling memengaruhi, menambah kefanatikan, hingga mencapai puncak kondisi spiritual mereka. Pandangan kami justru kebalikannya. Kami percaya bahwa hasrat harus selalu ditekan di dalam hati, seperti api dan magma di bawah tanah. Hanya pada saat penting, ia boleh dilepaskan, dan akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Singkatnya, perbedaan antara nafsu dan pengendalian. Pengaruh dewa jahat itu jelas bertentangan dengan kebutuhan jalur mereka sendiri. Ada yang terasa janggal di sini. Klein berpikir sejenak sebelum bertanya, jadi kalian melarikan diri ke Backland, dan sekarang mereka memburu kalian? Apakah orang mati di gang itu terlibat karena ini? Kami tidak menyeretnya. Ia sendiri yang terlibat karena urusan lain, jawab Marik, sekaligus membenarkan dugaan pertama Klein. Kalau begitu, kenapa tidak melarikan diri saja dari Backlund? Di perbatasan kerajaan Loen dan Teluk Desi banyak kota besar. Bahkan kalian bisa pergi ke Intis, Feysak, Venapotter, Lenburg, Masin, dan lain-lain. Dengan kata lain, kalian punya alasan untuk tetap di Backland. Apa alasannya? Klein berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku sudah paham garis besarnya. Bantuan seperti apa yang kalian butuhkan? Urutanku tidak tinggi, aku juga tak mengenal Beyonder kuat. Tidak mungkin aku bisa langsung melawan organisasi rahasia itu. Setelah mendapatkan formula ramuan urutan 7, 6, dan 5 dari jalur Seer, serta membunuh Lanevus, sebenarnya Klein tak perlu lagi tinggal di Backlund. Masih ada jarak besar antara dirinya dan target balas dendam berikutnya, Ins Zengwil, yang memegang artefak tersegel 008. Tak ada harapan untuk berhasil dalam waktu dekat. Ia bahkan tak berani mendekatinya, jadi bukan hal mustahil untuk meninggalkan Backland. Paling jauh, ia hanya rugi biaya sewa rumah yang sudah dibayar di muka. Alasan Klein tetap bertahan di kota besar ini adalah karena banyak Beyonder berkumpul di sini. Banyak juga sumber daya serta bahan-bahan yang muncul di tempat ini, menjadikannya salah satu lokasi paling nyaman untuk meningkatkan urutannya. Hal itu sesuai dengan hasil ramalan yang dulu ia dapatkan. Kalau aku sudah menjadi faceless, dan hampir selesai mencerna ramuan itu, aku harus pergi ke laut dan mencari Putri Duyung. Pikiran itu melintas sekilas di benaknya. Sharon menjawab dengan tenang. Jadilah pendukung kami, untuk membunuh seorang Beyonder urutan 5, bersama-sama. Klein sedikit terkejut dan bertanya, dengan kekuatan kalian, organisasi itu hanya mengirim satu urutan 5 untuk memburu kalian? Apakah semua sekte sesat memang punya kesamaan? Otak kosong. Ia memiliki artefak tersegel yang sangat membatasi kemampuanku. Jawab Sharon dengan tenang. Wajahnya pucat namun ekspresinya lembut. Orang yang memimpin operasi ini sebenarnya adalah Beyonder urutan tinggi. Tapi ia sudah kami pancing ke tempat lain, berkat petunjuk palsu yang kami sebarkan. Tambah Marik.
Backlund, bukan satu-satunya markas kami. Jika kami bisa membunuh orang yang bertanggung jawab atas wilayah ini, dan merebut artefak tersegel itu, kami akan segera menyamar dan melarikan diri. Setelah itu, kami tak akan lagi takut diburu seperti sekarang. Klein hanya mengangguk pendek. Tapi kenapa kalian berpikir aku bisa membantu? Aku terlihat selemah ini. Dan targetnya seorang urutan 5 dengan kekuatan besar, serta artefak tersegel aneh. Kau bukan hanya berada di urutan 9. Kau juga sangat istimewa. Sharon menatapnya diam-diam dengan mata biru, lalu berkata dengan nada pasti. Haha, Klein hanya bisa tertawa hambar. Suara hampa Sharon terdengar lagi. Selain itu, kau masih punya mata itu. Mata itu? Maksudmu All Black Eye yang ditinggalkan marionetis Rosago? Klein mengangguk pelan. Tapi aku hanya bisa menggunakan sebagian kecil darinya, dan pengaruhnya pun terbatas, karena sudah tercemar oleh True Creator. Itu sudah cukup, jawab Sharon singkat seperti biasa. Marik menambahkan, Beyonder urutan 5 yang kami hadapi, memiliki karakteristik serupa dengan Sharon. Hanya matamu itu yang bisa membantu kami menemukannya. Saat itu Sharon kembali bicara. Marik akan menjadi umpan pertama. Aku yang kedua. Sementara kau adalah pemburu yang bertugas menyelesaikan masalah. Aku tak bisa menjamin keselamatan mutlak, tapi kau pasti akan lebih aman daripada kami. Terdengar cukup tulus. Tapi aku harus memastikan lewat ramalan. Klein merenung beberapa detik lalu berkata, aku ingin tahu lebih dulu tentang karakteristik dan artefak tersegel milik lawan. Setelah itu baru aku bisa memutuskan. Berpakaian gaun hitam yang anggun, Sharon mengerutkan bibirnya yang pucat, dan memiringkan kepala menatap Marik, mengangguk pelan. Marik merapatkan kedua tangannya, dan berkata sambil menyembunyikan sedikit kegilaannya, kau tahu tentang Prisoner Pathway bukan? Ya. Aku pernah mendengarnya di kalangan Beyonder, jawab Klein jujur. Tentu saja, kalangan Beyonder itu merujuk pada Nighthawks dan Klub Tarot. Ia menghela napas dalam hatinya saat menambahkan. Marik tampak teringat sesuatu, lalu terdiam hampir 20 detik. Dari luar jendela terdengar bunyi ritmis roda kereta, meluncur di atas trotoar beton. Ia merapikan rambut coklatnya yang kusut, dan berbicara dengan ekspresi wajah yang sedikit terpelintir. Prisoners adalah mereka yang dikurung di penjara, dan itu juga berhubungan dengan spiritualitas dan hasrat mereka, yang dibatasi oleh nalar, tubuh, dan dunia. Beyonder pada jalur urutan ini memiliki tubuh yang kuat, dan indera yang tajam, sering menampilkan penampilan tenang, namun menyimpan hati yang gila. Mereka menguasai banyak teknik kriminal, dan mahir membunuh dengan apapun yang bisa mereka peroleh secara sembarangan. Urutan yang bersesuaian, urutan 8, adalah lunatik. Kurasa kau tidak menyadarinya, karena bahkan organisasi Beyonder Ortodoks, seperti 7 gereja Ortodoks pun tidak sepenuhnya mengetahui hal ini. Anggota organisasi rahasia itu memiliki kekuatan yang jauh melampaui imajinasimu. Mereka, orang-orang yang nyaris menyimpang itu, terikat, baik tubuh maupun jiwa mereka. Akan sulit memperoleh informasi berguna, hanya dengan mengandalkan mediumship dan divinasi. Aku dan Sharon juga menanggung semua ini, dan menunggu sangat lama sebelum akhirnya kami menemukan cara untuk menghapus ikatan itu dan berhasil melarikan diri. Karena semua Beyonder di jalur ini terkutuk dan berkarakter gila, kami tak mau bergantung pada 7 gereja besar. Kami akan kehilangan seluruh kebebasan kami, tanpa meninggalkan apapun. Jadi begitu. Tidak heran informasi rahasia Nighthawk tidak banyak membahas ini. Bahkan tidak ada urutan 8 dan 7 yang bersesuaian dengan Prisoner. Itu sesuatu yang bisa ku ketahui berdasarkan levelku waktu itu. Jawab Klein dengan rasa tercerahkan. Aku memang tidak tahu situasi di luar Prisoner. Marik tidak mengangguk. Ia menatap Klein dengan mata coklatnya dan melanjutkan. Dibandingkan Prisoner, ciri terbesar lunatik adalah kemampuan untuk secara otonom mengorbankan rasionalitas mereka dan membiarkan hasrat mereka berleluasa demi kekuatan dan peningkatan di segala aspek. Selain tidak memiliki pemikiran jernih selama periode itu, tidak banyak masalah lain. Mereka bahkan bisa memperoleh resistensi yang lebih kuat terhadap kekuatan Beyonder yang bisa mengganggu pikiran dan memengaruhi benak. Singkatnya,
aku akan menyingkirkanmu dulu, dan itu akan membuatmu tidak bisa membunuhku. Klein tak bisa menahan diri untuk mengejek. Mulai dari urutan ini, kutukan akan mulai muncul secara bertahap. Lunatik mudah kehilangan kendali, kata Marik sambil otot wajahnya berkedut. Bukankah itu jelas? Jika kondisi mental seseorang beroperasi di titik terendah untuk waktu lama, atau sering terjadi abnormalitas, wajar kalau kemungkinan kehilangan kendali lebih tinggi dibanding Beyonder lain. Klein punya pemahaman sendiri tentang hal itu. Ia menoleh melihat Nona Sharon, merasa sulit membayangkan seperti apa wujudnya ketika berada di tahap prisoner dan lunatik. Sepanjang waktu itu, Sharon tetap hening, bagaikan hantu dan ethereal. Melihat Klein masih bungkam, Marik menghela napas pelan dan berkata, urutan berikutnya adalah werewolf. Mutasi dimulai, namun, di mata orang normal, prisoner yang gila dan lunatik yang mudah hilang akal, sebenarnya mirip dengan semacam mutan. Ya, werewolf sebagai urutan 7 lebih rendah dari yang kukira. Pikiran Klein melayang sejenak. Marik tak menyadari Klein melamun saat ia melanjutkan, werewolf adalah orang yang sepenuhnya terkutuk. Setiap kali bulan merah purnama, mereka akan kehilangan sebagian kewarasan, tumbuh bulu hitam, dan nafsu darah serta keinginan untuk mencicip darah mencapai puncaknya. Suaranya perlahan menjadi agak tak teratur, seolah mengingat pengalaman pahit, menahan dan menekan dirinya sendiri. Werewolf memiliki kemampuan regenerasi yang cukup kuat, serta kekuatan, kelincahan, dan kecepatan yang menakutkan. Cakar dan gigi mereka tidak kalah dari senjata Beyonder pada urutan yang sama, dan mengandung racun. Mereka juga menguasai beberapa mantra terkait kegelapan. Misalnya, target yang berada di bawah kendali werewolf akan menjadi bawahan setelah beberapa waktu, ketika racun werewolf meresap ke dalam tubuh mereka untuk periode tertentu. Mereka akan menjadi monster seperti werewolf, dan biasanya monster ini memiliki umur yang sangat pendek. Setelah mendengar penjelasan Marik, Klein menarik kesimpulan yang relevan. Pada level urutan 7, werewolf berada di atas rata-rata dalam hal kemampuan tempur nyata. Werewolf yang selalu tak mampu menahan naluri membunuh dan nafsu darahnya saat purnama, akan berubah menjadi semakin dingin dan semakin menyimpang. Secara bertahap, mereka akan kehilangan perasaan yang dimiliki manusia biasa. Tambah Marik, ada kebanggaan yang tak tersamarkan dalam nadanya. Ini sesuai dengan deskripsi Tuan Azik tentang mutan. Klein secara naluriah menatap Nona Sharon, membayangkan bentuk werewolfnya. Namun tatapan dinginnya hampir membuatnya menggigil, sehingga ia cepat-cepat menoleh kembali. Marik, tanpa sadar menjilat bibirnya. Bukan cara menggoda seperti wanita, melainkan memberi orang perasaan bahaya. Tatapannya sempat tak fokus, meninggalkan kenangan yang tak diketahui. Beberapa detik kemudian, ia membuka mulut lagi. Aku berada pada urutan yang bersesuaian. Urutan 6, zombie. Zombie, penampilan luarmu memang seperti itu. Tidak heran kau sering bermain kartu dengan makhluk sejenismu. Ternyata kau juga semacam zombie khusus, zombie hidup yang nyata. Klein berpikir sejenak dan berkata, ku dengar dari Kaspars bahwa kau tidak takut peluru. Marik mengangguk dan berkata, tubuhku bisa sekeras baja. Bahkan jika kau menembakkan revolver ke kepalaku, paling-paling aku hanya merasa pusing. Kau harus menembakku 5 kali di titik yang sama, sebelum mampu menembus pertahananku. Dan bahkan, jika kau menembus pertahananku, bagi seorang zombie, segala bentuk kerusakan lain tidak mematikan, selama otak tidak benar-benar hancur. Kekuatanku telah ditingkatkan secara signifikan dari dasar werewolf. Selain itu, aku menguasai sebagian mantra kematian, dan bisa dengan mudah memanggil zombie serta mengendalikan hantu. Aku bisa mengarahkan mereka, dan mahir menggunakan kekuatan Beyonder dingin dan pembusukan. Setiap urutan di jalur mutan memiliki karakteristik berbeda. Ada sedikit perubahan pada jalur progresif. Klein merenung sejenak dan bertanya, lalu, bagaimana kutukan zombie? Marik menggertakkan giginya dan berkata, aku akan haus akan darah hangat dan daging segar manusia. Saat purnama, kondisi ini akan sangat parah. Satu-satunya hal yang menguntungkan adalah kutukan zombie menggantikan kutukan werewolf dan lunatik. Mereka tidak hadir bersama-sama, dan begitu seterusnya nanti. Setiap kali bulan merah purnama,
aku akan merasakan sakit yang luar biasa. Jika aku tidak menyerah pada kontrol diri, aku akan kesakitan sampai kehilangan kemampuan bertarung. Dan jika aku memanjakan diriku, aku juga akan semakin tak menyerupai manusia, dan resiko kehilangan kendali sangat tinggi. Bahkan di waktu normal, aku selalu menahan hasrat dalam hatiku, dan kebencian yang kuat di dadaku. Dibanding Beyonder urutan lain, mereka tampak jauh lebih baik. Ya, kecuali Abyss dan Demoness. Klein tiba-tiba berpikir demikian. Marik terhenti sejenak, dan melirik ke arah Sharon. Sharon membuka bibirnya dan berkata dengan suara ilusi, "Urutan 5, Wraith." "Wraith? Ada urutan seperti itu? Memang ini jalur mutan?" Klein sedikit terkejut, lalu merasa bahwa ini memang karakter tubuh roh yang mudah berubah. Setelah diberi isyarat, Marik menambahkan, setelah menjadi Wraith, seseorang bisa mengubah tubuhnya menjadi Wraith sejati, dan memperoleh kekuatan yang bersesuaian, seperti menembus halangan, bersembunyi di cermin, dan langsung menyerang jiwa musuh. Mereka bisa melompat melalui sebagian besar benda dengan pantulan. Dan berbeda dari Wraith biasa, bahkan dengan Spirit Vision seseorang akan sulit menemukan bayangan seperti itu, kecuali mereka adalah Beyonder urutan tinggi. Ya, Wraith menguasai banyak mantra tipe kematian. Ada banyak teknik aneh, seperti merasuki tubuh secara paksa dan mengendalikan musuh. Kutukannya adalah pada malam purnama, dia harus mengonsumsi sejumlah jiwa manusia, atau ia menjadi sangat lemah. Memilih yang pertama berarti berada di ambang kehilangan kendali setiap saat. Tanpa menunggu Klein berbicara, Sharon yang sama pucatnya tiba-tiba berkata, "Target kami juga seorang Wraith. Kekuatan Beyonder dari zombie, werewolf, lunatic, dan prisoner tidak akan hilang akibat kemajuan." Tekan Marik. Kedengarannya seperti musuh alamiku. Aku memang takut pada tipe yang kebal terhadap peluru revolver, dan tidak menderita kerusakan besar saat dibakar oleh api biasa. Singkatnya, aku takut pada hantu. Klein merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Setelah merenung beberapa detik, ia bertanya, "Apa efek artefak tersegelnya? Kenapa itu bisa menahanmu? Padahal itu membuatmu bersedia memberitahuku kelemahan dan kutukanmu." Klein punya beberapa tebakan umum. Ekspresi Marik agak suram saat ia menjawab. Artefak terkutuk yang harus disegel itu disebut Scarlet Lunar Corona. Dalam radius tertentu, artefak itu dapat menciptakan efek mirip purnama. Bagi mereka yang sudah dingin dan menyimpang, itu akan membantu mereka dengan ledakan kekuatan, tetapi kami akan menjadi lemah dan kehilangan kemampuan bertarung. Jika aku menyerah pada diriku sendiri, aku lebih memilih mati. Marik menggeram serak. Aku tak menyangka seorang pengecut dan cabul sepertimu bisa menjadi orang yang gigih. Mampu bertahan sampai urutan zombie memang luar biasa. Klein tidak menyela dan mendengarkan kelanjutan ceritanya. Orang yang memakai Scarlet Lunar Corona kebal terhadap efek purnama, dan mereka akan mendapat kecepatan mengerikan, serta kemampuan regenerasi yang tak terbayangkan, juga sejumlah mantra kegelapan yang relatif kuat. Namun, itu akan membuat darah sang pemakai perlahan menjadi dingin. Mereka akan membeku sedikit demi sedikit, dan jika mereka tidak berhenti pada waktunya, atau meminum darah orang yang masih hidup, pada akhirnya mereka akan mati, karena darahnya membeku sepenuhnya. Marik tampak sangat takut pada Scarlet Lunar Corona. Setelah selesai, Sharon memandang Klein dengan mata birunya yang tenang. Bersama Steve ada zombie Jason dan werewolf Tyre. Tapi selama Steve dibereskan, yang lain tidak akan menjadi masalah. Marik menambahkan, jika kita berhasil, karakter Beyonder yang ditinggalkan oleh Steve akan menjadi milikku. Scarlet Lunar Corona akan menjadi milik Sharon. Sisa rampasan perang dan buku rahasia akan menjadi bayaranmu. Syarat yang sangat dermawan, Klein nyaris tak percaya pada pendengarannya sendiri. Meskipun benda paling berharga adalah karakteristik Beyonder urutan 5. Dan artefak tersegel yang kuat dengan kekuatan khusus, sisanya juga tidak buruk. Tidak mungkin seorang Beyonder urutan 5 hanya memiliki artefak tersegel yang disediakan oleh organisasinya, dan jika salah satu dari zombie urutan 6 atau werewolf urutan 7 bisa didapatkan, itu akan menjadi hasil rampasan yang melimpah. Klein bersandar ke belakang dan pura-pura berpikir,
berusaha menekan keserakahan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Persyaratanmu memang memuaskan. Jawabnya, lalu langsung mengajukan pertanyaan, siapa Raja Penyihir Klarman? Pengetahuan macam apa yang dicatat dalam buku rahasianya? Marik menggosok pelipisnya dan berkata, Raja Penyihir bisa merujuk pada profesi urutan tinggi, tapi juga bisa berarti seseorang yang luar biasa dalam menguasai kekuatan di ranah kegelapan, bulan, dan keanehan, seseorang yang melampaui rekan-rekannya. Klarman termasuk yang kedua, dan juga yang pertama. Ia aktif di benua selatan pada awal zaman kelima, lalu benar-benar menghilang. Mungkin ia diburu oleh gereja Death atau organisasi rahasia kami, atau mungkin ia mati karena usia tua di suatu tempat yang tak dikenal. Buku rahasianya berisi pengetahuan seperti perbuatan rahasia, ritual, alkimia, astrologi, simbolisme, interaksi alam, dan sebagainya. Bahkan jika orang biasa mendapatkannya, ia bisa menjadi ahli dalam bidang mistisisme. Ia bahkan bisa memanfaatkan spiritualitas alaminya untuk menyelesaikan beberapa hal kecil yang berhubungan dengan Beyonder tanpa meminum ramuan. Ya, harganya adalah mereka perlahan akan menjadi gila. Ini akibat dari spiritualitas yang tak mampu menanggung beban tersebut. Menarik, persis seperti yang kubutuhkan. Namun, misi ini tak hanya sulit pada dirinya sendiri, tapi juga membawa banyak masalah lanjutan. Aku sedang berurusan dengan organisasi rahasia yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Klien terdiam beberapa detik, namun akhirnya ia tetap memilih mengikuti kata hatinya. Aku ingin waktu untuk mempertimbangkannya. Ini adalah urusan yang sangat serius dan berbahaya. Aku tidak boleh gegabah. Aku akan memberimu jawabanku besok pagi pukul 9. Datang saja ke rumahku. Kau tahu alamatnya. Ia menatap Sharon sambil mengakhiri kalimat itu. Ia tiba-tiba merasa gugup begitu selesai berbicara. Mereka telah mengungkap begitu banyak rahasia penting, bahkan masalah yang menghantui mereka. Jika ia tidak setuju di tempat, apakah ia akan dibungkam? Atau mereka akan mengikutiku sampai aku membuat keputusan? Kalau begitu, bagaimana aku bisa naik ke atas kabut abu-abu untuk melakukan ramalan? Sharon, yang mengenakan gaun hitam bergaya bangsawan, menatap klien dengan tenang. Tidak ada amarah, keraguan, ataupun emosi dalam mata birunya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku tersembunyi, dan membukanya hingga berbentuk persegi panjang. Kertas itu berwarna kuning oranye, dengan banyak simbol di atasnya, termasuk yang mewakili matahari. Simbol-simbol itu membentuk suatu area kosong, yang memancarkan rasa hangat dan stabil. Begitu melihat kertas itu, klien langsung mengenalinya, dan ketegangan di dadanya mengendur. Ini juga berasal dari Master Numblewright Rosago. Itu adalah sertifikat notaris. Dulu, ketika mereka membagi rampasan perang, Sharon lah yang mengambil benda mistik ini. Sharon yang pucat dan lembut itu menyerahkan sertifikat notaris kepada klien, dan berkata dengan suara halus, "Letakkan tanganmu di sini. Bersumpahlah untuk tidak membocorkan apapun yang baru saja kau dengar." Klien menghela napas dan mengangguk dengan serius. Baiklah, sesuai instruksi, ia mengambil sertifikat notaris itu, dan menempelkan telapak tangannya pada area kosong. Setelah berpikir sejenak, ia membuka mulut dan berkata, "Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun apa yang baru saja kupelajari dari Nona Sharon dan Tuan Marik." Saat ia mengucapkan setiap kata, simbol dan tanda magis di sekitar sertifikat notaris itu menyala satu persatu, memancarkan cahaya hangat dan terang. Ketika semuanya selesai, cahaya itu berubah menjadi gambar seperti segel yang menekan telapak tangan klien, dan bahkan menembusnya, menutupi area kosong itu. Arus hangat mengalir melewati tubuhnya, dan klien merasakan hubungan halus namun tak terlihat antara dirinya dan sertifikat notaris itu. Dulu, kemampuan yang ditiru oleh Tuan Tua Eye of Wisdom memang benar milik seorang notaris. Ia tiba-tiba teringat sesuatu dari masa lalu. "Aku sudah selesai." Klien mengembalikan sertifikat notaris itu. Sharon dengan tenang mengangguk, dan tidak berkata apapun lagi. Sosoknya yang dingin dan acuh segera lenyap dari dalam kereta. Marik, yang masih menahan niat jahat di matanya, mengetuk dinding kereta dengan jarinya.
Kereta perlahan berhenti, dan pintunya terbuka. Mereka menggunakan zombie untuk mengemudikan kereta, dan bayangan sebagai pelayan. Benar-benar gaya Marik. Setelah mengaktifkan Spirit Vision-nya, Klein melepas topinya dengan penuh hormat, menekannya ke dada, membungkuk sedikit, lalu turun dari kereta. Itu adalah jalan yang sepi, beberapa lampu jalan rusak dan belum diperbaiki. Klein pertama-tama pergi ke apartemennya yang kecil di East Borough, sebelum kembali ke Jalan Mins, dan berpura-pura melakukan 2 ramalan di ruang tamu. Yang pertama adalah apakah ia sebaiknya menerima komisi ini? Yang kedua, apakah hal itu berbahaya? Dan seberapa berbahaya? Untuk hasil ramalannya, ia tidak terlalu memperhatikannya, karena Wraith dari jalur mutant bisa berubah menjadi tubuh spiritual, yang memungkinkannya berinteraksi langsung dengan dunia roh, untuk memperoleh informasi. Dengan kata lain, mereka secara alami memiliki kekuatan ramalan dan anti-ramalan, jadi baik Sharon maupun target bernama Steve. Hasil wahyu yang diterima Klein pasti meleset atau menyimpang. Setelah selesai meramal, ia membaca surat kabar dan buku seperti biasanya. Ia berlatih kekuatan Beyondernya di ruang latihan, lalu mandi dan tidur. Tidak ada yang aneh. Sekitar pukul 4:10 dini hari, Klein tiba-tiba terbangun dan melompat dari tempat tidur. Ia menyalakan lilin, membangun dinding spiritual, lalu dengan tenang memulai ritual pemanggilan dirinya sendiri. Kemudian ia melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, dan naik ke atas kabut abu-abu, tapi kali ini, ia tidak langsung menanggapi doa itu. Duduk di kursi tinggi milik The Fool, Klein memusatkan perhatian pada permukaan meja perunggu panjang di depannya. Ia melihat All Black Eye, peluit tembaga milik Azik, kartu Black Emperor, dan sosok Agung Rosel yang memegang tongkat kerajaan. Sudut bibirnya berkedut, dan Klein mengulurkan tangan kanannya untuk membalik kartu blasphemy itu menghadap ke bawah. Apa yang tidak kulihat, tidak akan menyakitiku. Setelah memunculkan pena dan kertas, ia melepas liontin batu topasnya, dan mengulang 2 ramalan pertamanya. Hasil ramalan pertama berputar searah jarum jam, dengan frekuensi sedang. Artinya, komisi itu sebaiknya diterima, tapi tidak wajib. Hasil ramalan kedua berputar berlawanan arah jarum jam, dengan amplitudo besar dan kecepatan tinggi. Menurut interpretasi Klein, itu berarti ada bahaya, cukup besar, tapi tidak sampai mengancam nyawa, selama ditangani dengan benar. Setelah terdiam beberapa detik, Klein teringat pada firasat sebelumnya. Mungkin, setiap magician memang harus tampil. Jika tidak, ramuan itu pasti bernama witch, bukan magician. Kunci dari jangan pernah tampil tanpa persiapan adalah bersiap dengan matang, sekaligus tampil. Dan ini mungkin tidak hanya berlaku dalam pertempuran. Kedua asumsi mengalihkan perhatian musuh, dan mendapat tepuk tangan penonton hanya berlaku jika ada sebuah pertunjukan. Selama aku bisa menemukan solusi yang tepat, menyamar dengan baik, dan menanganinya dengan sempurna, Rose School of Thought tidak akan mudah menemukanku. Banyak pikiran melintas di benak Klein. Bersamaan dengan wahyu yang baru saja ia dapatkan dari ramalan, ia dengan cepat mengambil keputusan. Bersandar pada kursi tinggi milik The Fool, ia menatap istana kuno yang menjulang di balik kabut abu-abu tak berujung, dan menampilkan senyum tipis. Maka, mari kita lakukan sebuah pertunjukan besar. Dengan itu, ia mengambil All Black Eye dan peluit tembaga Azik, lalu menanggapi doanya sendiri. Keesokan paginya adalah hari Kamis. Klein, yang telah membeli bahan-bahan sejak pagi, menyiapkan mie khas Vena Potter buatannya sendiri, lebih mirip mie dengan saus daging. Ia pergi ke pintu untuk mengambil surat kabar hari ini dari kotak pos. Saat makan, ia menemukan sebuah pengumuman tentang pertemuan Beyonder dalam Backlund Morning Post. Seperti yang kuduga, setelah situasi tegang mereda, pertemuan pun kembali dimulai. Klein tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Pukul 9, ia mengeluarkan arloji saku emasnya, membukanya, dan melihat waktu. Lalu, menghadap ruang tamu yang kosong, ia berkata ke arah jendela Oriel. Aku bersedia memberikan bantuan. Syarat-syaratnya persis seperti yang kalian katakan. Tapi hanya jika kalian memberiku beberapa hari lagi.
Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan senyum tipis, aku perlu membuat beberapa persiapan. Selain klien, tidak ada siapapun di ruang tamu, namun tiba-tiba terdengar suara ilusi samar. Baik, setelah kau selesai bersiap, kau bisa datang ke bar. Di ruang kerja Viscount Glen, Audrey sedang duduk di kursi, membantu Susie merapikan bulu di bagian belakang kepalanya. Ia berkata kepada Force dan Sio, yang duduk tenang di samping sambil menyeruput anggur, "Mengapa kalian terburu-buru membawaku ke sini?" Meskipun ini adalah pertama kalinya ia bertemu Force dan Sio, sejak insiden dengan Lanevus, ia sudah membayar mereka melalui Susie. Ya, sejak bergabung dengan klub tarot, Force tampaknya tak banyak berubah. Ia masih malas dan suka menyindir Sio, tapi ada hal-hal dalam dirinya yang benar-benar berbeda. Dulu ia tampak lesu, murung, dan seolah kehilangan harapan akan masa depan, tapi sekarang, sisi itu benar-benar lenyap. Audrey sang telepatis tersenyum lembut, sambil mengamati kondisi Nona Magician dengan hati tenang. Setelah meneguk sisa anggurnya, Force berkata, "Ini memang Aurmir, anggur merah paling terkenal. Jauh lebih baik dari yang pernah kuminum sebelumnya. Rasanya berlapis-lapis, dan setiap lapisan memberi sensasi berbeda." Ia meletakkan cangkirnya dan berkata, "Pertemuan yang mungkin dihadiri spektator, dan memiliki petunjuk tentang alkemis psikologi, akan diadakan sore ini." "Benarkah? Mengapa terburu-buru?" tanya Audrey heran. Force menjelaskan dengan senyum, "Karena pembunuh berantai itu telah membuang terlalu banyak waktu semua orang. Selain itu, lokasi pertemuan ada di pinggiran Northborough, waktu sore hari, saat para Nighthawk paling santai." "Baiklah." Audrey mengangguk ringan, dan tidak bertanya lebih lanjut. Pada saat yang sama, pandangannya menyapu ruangan, lalu ia menghela napas pelan. Dibandingkan masa lalu, Sio sekarang jauh lebih tenang daripada Force yang sekarang. Pada saat itu, Viscount Glen tertawa kecil dan berkata, "Audrey, aku akan pergi bersamamu." "Mengapa?" tanya Audrey meski ia sudah tahu jawabannya. Glen berdeham dan berkata, "Karena aku sudah mendapatkan formula apothecary, yang perlu kulakukan hanyalah menukar beberapa bahan. Di brankasku tidak ada 2 bahan yang diperlukan itu." "Oh, Force menjualnya padaku. 300 pound. Ia menjamin bahwa itu asli." 300 pound. Aku ingat kau membelinya dari Tuan Ward, hanya seharga 230 pound. Audrey tak bisa menahan diri untuk melirik Force. Di pinggiran Northborough, di sebuah gedung sekolah kedokteran 3 lantai yang akan segera ditinggalkan. Bahkan pada pukul 3 sore, kabut dan awan sudah membuat seluruh Backlund menjadi gelap, seolah badai akan segera datang. Sepanjang koridor yang rapuh, cahaya redup menembus jendela secara miring, membuat segalanya tampak sunyi dan penuh bekas luka. Suasananya menyeramkan dan menggetarkan. Ini adalah kali kedua Audrey datang ke tempat ini, dan ia tidak lagi setegang dan secemas sebelumnya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mengenakan topi bedah dan masker besar, secara naluriah mengamati lingkungan, memperhatikan setiap detail tempat ini. Viscount Glen berjalan di sampingnya dan perlahan tampak gelisah. Ia tidak tahan untuk berbisik, "Kenapa aku merasa tempat ini agak aneh? Apakah mungkin ada hantu jahat di sini?" Sebagai penggemar mistisisme yang baru setengah kaki melangkah ke dalam lingkaran Beyonder, satu-satunya fenomena Beyonder yang pernah ia saksikan, hanyalah kemampuan Force menembus dinding dan membuka pintu. Ia masih belum yakin akan keberadaan roh penasaran dan bayangan. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk merasa takut terhadap makhluk semacam itu. Force menoleh dan menatapnya sambil menahan tawa. Kebanyakan peserta pertemuan ini adalah Beyonder. Kalau benar-benar ada hantu jahat atau roh di sini, mereka pasti sangat senang. Itu biasanya berarti ada bahan atau pelayan yang bisa dimanfaatkan. Melihat Viscount Glen jelas merasa lega, ia dengan sengaja menambahkan, "Tentu saja, aku hanya bicara tentang jenis hantu yang lemah. Kalau bayangan yang sudah terbentuk benar-benar muncul, ia bisa saja membunuh semua orang di sini tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dan bahkan kalau kau berlari, yang bisa kau lakukan hanyalah berlari naik turun di antara 3 lantai tanpa bisa keluar. Seperti masuk ke dalam labirin." Sio mengangguk setuju. "Aku pernah bertemu roh penasaran seperti itu.
Aku berlari berputar-putar di pemakaman tanpa cara untuk keluar. Selama proses itu, ada orang-orang yang tiba-tiba menoleh tanpa alasan, hanya untuk mati seketika. Kalau bukan karena salah satu Beyonder membawa jimat matahari, mungkin kau tak akan melihatku di sini hari ini. Viscount Glen bergidik ngeri dan memandang keluar jendela. Saat itu, sebatang dahan pohon yang kering menampar kaca dan mengeluarkan suara lembut karena tertiup angin dingin. Glen hampir menjerit, panik, lalu merapat kedua Beyonder, Force dan Sio. Audrey menahan tawa dan diam-diam mengamati pemandangan itu dari samping. Aku telah bertemu Tuan Full yang hampir setara dengan dewa. Aku tahu tentang kota perak di tanah yang diterlantarkan dewa. Aku telah mendengar tentang segala macam monster mengerikan di kedalaman kegelapan. Mengapa aku harus takut pada roh penasaran dan bayangan? Namun, aku memang belum pernah melihat hantu. Cuih, Audrey, apa yang kau pikirkan? Lebih baik tidak bertemu makhluk seperti itu. Kecuali aku menjadi seorang psikiater dengan kekuatan Beyonder, yang mampu memengaruhi makhluk lain, atau jika aku memiliki benda mistik yang bisa menahan hantu dan monster. Keempatnya, tanpa sadar mempercepat langkah, dan dengan cepat tiba di tempat pertemuan hari itu. Sebelum mereka masuk, Force menemukan kesempatan untuk membungkuk dan berbisik ke telinga Sio, kau hebat sekali bekerja sama denganku tadi, kau bahkan bisa mengarang cerita dengan cepat, yang cukup menakutkan bagi orang lain. Lihat bagian wajah Viscount Glen yang tidak tertutup maskernya. Begitu pucat sampai tak tampak warna sama sekali. Sio menoleh dan menjawab datar. Aku tidak mengarang cerita. Itu adalah sesuatu yang benar-benar kualami sebelum datang ke Backlund. Force tertegun sejenak sebelum akhirnya bertanya, serius? Kenapa aku harus berbohong? Wajah Sio yang kebingungan tersembunyi di balik masker. Force menoleh lagi, melangkah 2 langkah ke depan, dan tiba-tiba merinding. Saat itu, Glen sudah tidak tahan berada di koridor menyeramkan itu lebih lama. Ia mengulurkan tangan dan mendorong pintu menuju ruang pertemuan. Ketika suara derit bergema, ia melihat lantai beton, dan mencium aroma antiseptik yang menusuk hidung. Hal itu membuatnya mengernyit. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah kolam besar di tengah ruangan. Kolam itu berisi cairan kuning bening, dan di dalamnya mengambang beberapa sosok manusia. Beberapa dari sosok itu telanjang sepenuhnya. Sebagian tubuh mereka masih utuh, sementara yang lain kehilangan sebagian kulitnya. Warna mereka kecoklatan seperti dendeng. Mereka adalah mayat. Ah! Teriakan nyaring seorang pria menggema di ruangan itu. Sekejap kemudian, pandangan banyak orang tertuju pada Glen. Tatapan-tatapan itu datang dari sosok-sosok berjubah putih yang mengelilingi kolam. Mereka juga mengenakan topi bedah dan masker besar, hanya memperlihatkan mata dan sedikit kulit mereka. Tubuh Glen bergetar. Ia ingin berbalik dan lari, tapi ketika melihat Audrey, Force dan Sio melewatinya begitu saja. Seolah-olah mereka bukan rekan, ia sadar bahwa mereka sedang berpura-pura tidak mengenalnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan hampir muntah. Ketika ia melihat keluar, koridor tampak gelap dan suram, penuh bayangan, tanpa satupun tanda kehidupan. Dengan menggigil lagi, Glen mempercepat langkahnya, menyusul Audrey dan yang lainnya, lalu duduk sejauh mungkin dari kolam. Beberapa menit kemudian, seorang sosok berjubah putih keluar dari barisan, dan menggunakan tongkat kayu dengan kait di ujungnya, untuk menarik satu mayat ke samping. Lalu, ia langsung menyeretnya ke lantai beton. Ia berhenti selama sekitar 3 detik, mengeluarkan pisau bedah, dan membelah perut mayat itu. Saat sayatan semakin dalam, suara dingin dan serak tiba-tiba terdengar dari dalam. Pertemuan dimulai. Glen menekan maskernya. Tenggorokannya bergerak beberapa kali, dan ia hampir muntah. Di tengah pertemuan itu, berbagai transaksi, entah berhasil atau gagal, berlangsung. Audrey yang sejak tadi dia mengamati, akhirnya membuka mulut dan berkata, "Aku ingin formula ramuan spektator." Sebelum ia selesai bicara, ia merasakan beberapa tatapan melintas ke arahnya. Namun, tatapan itu segera berpaling dan tidak bertahan lama. Setelah beberapa detik keheningan, transaksi itu pun gagal. Sekitar pukul 4 sore, langit semakin gelap menjelang malam. Kenapa tidak ada hasil sama sekali?
Glenn tidak menjaga sikap aristokratnya, bersandar di dinding kayu kereta dan menghela napas panjang. Pertemuan Beyonder itu meninggalkan kesan mendalam padanya, membuatnya merasa seolah ia telah mengambil resiko besar. Namun meskipun begitu, ia tetap tidak bisa membeli tanduk unicorn terbang dewasa, maupun kristal racun dari Royal Jellyfish. Force diam-diam menahan tawa dan berkata, "Itu hal yang biasa. Meskipun Backlund adalah tempat termudah untuk mendapatkan bahan, jika kau tidak bisa hadir di setiap pertemuan Beyonder, tetap saja ada kemungkinan kau tak menemukan apa yang kau cari untuk waktu yang lama. Dibutuhkan keberuntungan atau kesabaran." Tuan Viscount, pikirkan ramuan spektator milik Nona Audrey. Sampai sekarang, ia belum mendapatkan petunjuk apapun. Terkadang kau bisa menemukan bahannya, tapi tidak punya uang untuk membelinya, pikir Sio dengan kesal. Audrey menghibur Glenn. "Saat aku pulang nanti, aku akan pergi ke ruang penyimpanan keluarga dan mencari. Mungkin saja ada sesuatu yang kau butuhkan." Hari ini ia membawa kelenjar pituitari salamander pelangi, tapi ia belum menemukan cairan tulang belakang kelinci Farsman. Jadi, ia hanya menukarnya dengan uang tunai sebesar 320 pound. Itu ia siapkan untuk kenaikan Susi. Glenn mengangguk, dan ketika ia hendak berbicara, ia melihat Sio duduk tegak dengan wajah mengernyit. "Sepertinya seseorang mengikuti kita. Aku percaya pada intuisimu. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Force sambil menatap ke sekeliling. "Mereka mengikuti kami? Untuk apa?" "Kami hanya menjual satu benda Beyonder dan mendapatkan beberapa ratus pound tunai. Bahkan jika seseorang ingin merampok, kami bukan target utama." Meskipun Glenn terlihat seperti pemula, kami tidak. Selain itu, penyelenggara pertemuan telah melakukan banyak hal untuk memastikan keamanan para anggota dan mencegah siapapun diikuti. Kecuali, orang yang mengirim pelacak itu adalah penyelenggara sendiri. Terakhir kali semuanya berjalan normal. Apa perbedaan antara dua pertemuan ini? Audrey berpikir cepat, lalu tiba-tiba mendapatkan ide. Mungkin permintaanku untuk membeli formula spektator menarik perhatian para ahli alkemis psikologi. Mereka tidak mungkin sembarangan menjual formula spektator, jadi yang akan terjadi selanjutnya pasti perekrutan ke dalam organisasi. Dan perekrutan bukan hal sepele. Mereka harus waspada terhadap calon Nighthawk, Mandated Punisher, atau mata-mata dari faksi tersembunyi lainnya. Jika mereka tidak mengamati target dan melakukan penyelidikan lebih dulu, organisasi mereka akan cepat hancur. Setelah berpikir sejenak, Audrey berkata kepada Force dan yang lain, "Bersiaplah untuk diserang. Bertingkahlah seolah kalian tidak menyadari keberadaan pelacak itu. Kalau kita bisa sampai kembali ke Empress Borough dengan selamat, jangan khawatirkan soal identitas Glenn dan aku. Kalian berdua harus pergi diam-diam." Mata hijau Audrey melirik Glenn, lalu ia menambahkan dengan senyum lembut, "Banyak orang tahu bahwa kami penggemar mistisisme, jadi wajar kalau kami mencari kesempatan untuk ikut pertemuan Beyonder. Bahkan jika pelacak itu adalah Beyonder resmi, mereka tidak akan curiga. Kami hanya orang biasa, jadi paling mereka hanya akan memberi peringatan lewat cara lain. Namun, aku sudah berada di urutan 8. Fiuh, demi bisa berhubungan dengan para ahli alkemis psikologi, aku harus mengambil sedikit resiko. Sepertinya para Beyonder resmi tidak akan menargetkanku, hanya karena mencari formula. Mereka tidak akan bisa melewati penyelenggara pertemuan untuk melacak kami. Aku harus percaya pada penilaianku sendiri." Audrey menyemangati dirinya. "Oke." Gumam Viscount Glenn menyetujui. Kereta terus berjalan seperti biasa, berputar beberapa kali. Pada akhirnya, Audrey dan yang lainnya berganti kereta sesuai rencana. Sepanjang proses itu, pelacak tidak pernah menyerang. Ketika mereka sampai di pintu belakang rumah Viscount Glenn di Empress Borough, kedua bangsawan itu kembali seperti biasanya. Sedangkan Force dan Sio, masing-masing pergi dengan cara mereka sendiri. Sekitar 10 menit kemudian, Audrey ditemani anjing retriever emas besarnya, Susie, dan para pelayan, keluar melalui pintu depan dengan keretanya sendiri. Saat mendengarkan suara roda yang berputar, ia tidak bisa memastikan apakah masih ada orang yang mengikutinya. Ia hanya bisa membiarkan pikirannya melayang. Jelas bahwa Putri Earl Hall bukan mata-mata dari faksi Beyonder manapun.
tidak ada yang salah dengan masa laluku. Kecintaanku pada mistisisme sudah dikenal luas. Status dan identitasku bisa memberikan keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Mungkin, dalam 2 hari, anggota ahli alkemis psikologi akan mencoba menghubungiku. Pikir Audrey dengan sedikit harap dan gugup. Meskipun ia bilang sedang bersiap-siap, Klein menghabiskan 2 hari di klub kolak seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan bermain kartu dengan guru berkuda, Talim, dan yang lain, memenangkan beberapa soli. Sebelum tidur, ia tidak lupa mengunjungi rumah pengacara Jurgen untuk memastikan tidak ada lampu yang menyala, lalu memberi makan kucing. Pada pukul 8 malam di hari Jumat, ia mengenakan topeng besi dan jubah hitam berkerudung, lalu memasuki ruang aktivitas milik Tuan Tua Eye of Wisdom.